Hai Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mehorora. Balik lagi di konten Ngalor ya Lur. Jadi untuk bahas film-film lama ini ada dua konten, Ngalor dan Ngidul. Ngalor bahas film-film misteri, thriller atau horor. Kalau ngidul di luar genre yang tadi, film animasi pun jadi Lur. Kali ini kita akan ngebahas film psychological thriller yang berjudul The Gift tahun 2015. Di bahasa nanti jump scare adalah dikit-dikit ya. Film yang disutradarai dan diperankan langsung oleh Joel Edgerton ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru pindah rumah untuk memulai kehidupan baru. Lalu mereka mendapatkan kiriman hadiah di depan pintunya. Masalahnya makin hari hadiah yang dikirimkan rasanya kok berlebihan ya. Sampai akhirnya... Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu dan monggo sekecaaken. You think you're done with the past, but the past is not done with you. Diceritakan sepasang suami istri bernama Simon dan Robin baru pindah rumah ke California karena Simon mendapatkan pekerjaan baru di sana. Rumah modern dengan pencahayaan dan pemandangan kota di gunung yang sangat indah. Setelah itu mereka pergi berbelanja untuk kebutuhan rumah barunya. Dan Simon didatangi oleh teman satu SMA-nya dulu bernama Gordon. Simon pun pangling dengan penampilan Gordon yang sekarang. Dan Simon ingat bahwa panggilan Gordon dulunya adalah Gordo. Lalu diperkenalkanlah si Gordo ini ke Robin. Mereka akhirnya tukeran nomor agar bisa ngobrol-ngobrol lagi suatu hari. Robin yang sedang sendirian di rumah mendapatkan kiriman hadiah botol anggur dengan pita merah dan sebuah surat entah dari siapa. Jadi si Robin ini selalu sendirian di rumah dari pagi sampai malam ya lur. Dan cuma ditemenin oleh anjingnya bernama Jangles karena Simon lagi kerja. Malam harinya ketika Simon sudah pulang kerja, dia membaca surat tersebut yang bertuliskan "Selamat datang kembali, Gordo", disertai dengan smiley face. Entah dari mana Gordo bisa dapat alamat mereka berdua, yang pasti mereka memuji kebaikan si Gordo ini. Keesokan paginya Robin sedang gibah-gibah santuy sama tetangganya bernama Lucy. Di scene ini kita bisa tahu bahwa Robin memiliki trauma masa lalu soal kehamilannya yang mengalami keguguran. Lalu Robin melanjutkan pekerjaannya sebagai freelance designer dan tiba-tiba Gordo datang menghampiri rumahnya. Robin pun berterima kasih atas pemberian welcome drinknya. Si Gordo ini emang baik banget lur. Dia ngasih nomor-nomor tukang pipa, pembantu dan lain-lain dan juga ngasih pembersih kaca. Karena Gordo memuji arsitektur rumahnya, Robin pun dengan senang hati mengajaknya untuk berkeliling rumah dan mengajaknya makan bersama nanti malam. Ngobrol-ngobrol lah mereka bertiga ya kan. Gordo mengatakan kalau setelah lulus SMA dia masuk ke militer. Lalu tak lama kemudian dia keluar dan sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dari ucapan-ucapannya Gordo di sini dia sering banget memuji kehidupan Simon dan Robin yang udah sukses dan bahagia. Pun juga sangat senang melihat kondisi Simon yang sekarang. Seakan-akan hidupnya yang sekarang ini banyak masalah lur. Kayaknya ada yang aneh ini sama si Gordo. Sepulangnya Gordo, Simon bilang ke Robin kalau Gordo ini kayaknya ngebet banget pengen temenan sama Simon. Padahal Simonnya biasa aja. Robin pun mengatakan, ya emang Gordo kelihatan canggung waktu ngobrol tapi itu hal yang wajar. Setelah itu mereka mendatangi pesta besar perusahaan Simon dan bertemu dengan kolega-koleganya. Dan sesampainya mereka di rumah, lagi-lagi mereka dapat kiriman hadiah dari Gordo. Yang tentunya dengan pita warna merah dan sebuah surat yang ada smiley face-nya. Kali ini Gordo memberikan makanan ikan dan seikan-ikannya juga yang udah dimasukkan ke dalam kolam. Emang si Gordo ini ngasih-ngasih hadiahnya terlalu berlebihan sih lur. Jatuhnya malah bikin risih si Simon. Simon mengatakan kalau dulu di sekolah Gordo dijuluki Gordo the Weirdo atau Gordo si aneh. Tapi Robin bilang kalau Gordo orangnya baik-baik aja kok. Gak usah mikir aneh-aneh lah Simon. Keesokan harinya Robin yang baru pulang dari jogging kembali didatangi oleh Gordo. Robin yang emang baik hati mengajak masuk untuk minum-minum teh sambil makan tumpeng lur. Ketika Gordo akan pulang dan membantu membuang sampah, tiba-tiba Gordo melihat tulisan namanya yang dicoret dan diganti dengan Weirdo. Merasa nggak enak lah si Robin ya kan.
Malam harinya Simon dan Robin yang lagi kumpul-kumpul ngebahas tingkah laku si Gordo ini. Simon bilang kalau Gordo ini aneh, masa habis lihat tulisan weirdo di kulkas, dia malah ngundang makan malam. Teman-teman Simon pun heran kenapa si Gordo ini kok segitunya pengen berhubungan baik. Simon juga menganggap perlakuan Gordo ini terlalu berlebihan. Belum lagi Gordo selalu datang ke rumahnya setiap pagi ketika Simon gak di rumah. Simon pun memutuskan akan berbicara ke Gordo untuk membatasinya datang ke rumahnya. Akhirnya datanglah mereka berdua ke rumah Gordo, yang ternyata besar banget lur. Gordo mengatakan kalau tamu undangan yang lain gak bisa datang, jadi cuma mereka bertiga di sana. Lalu Gordo harus pergi sebentar karena ada urusan pekerjaan. Sepertinya Gordo, Simon mengatakan kalau Gordo kayaknya naksir sama kamu, Bin. Lalu Simon mengajak Robin untuk berkeliling dan memeriksa rumah Gordo. Dan mereka menemukan lemari di salah satu kamar yang banyak baju wanitanya. Dan juga ada kamar anak kecil di sana. Makin curigalah si Simon ya kan. Ini katanya dia hidup sendirian tapi kok ada kamar wanita sama kamar anak kecil. Tak lama kemudian Gordo datang dan mereka langsung kembali ke ruang tamu. Karena Simon makin ngerasa aneh, langsunglah dia tanya barbar ke Gordo. Ente ini kerja apa sebenarnya? Kok sampai bisa bangun rumah sebesar ini? Dan Gordo pun menjawab kalau sebenarnya tadi dia berbohong. Gordo pergi sebentar bukan karena urusan kerjaan, tapi dia bertemu dengan mantan istrinya yang sudah membawa kedua putrinya. Dan rumah ini sebenarnya adalah rumah milik keluarga istrinya. Tapi karena Simon udah terlanjur muak sama sikapnya si Gordo, langsunglah Simon mengatakan agar Gordo tidak mendatangi keluarganya lagi dan fokus ke urusannya sendiri aja. Setelah itu mereka berdua langsung pulang, tapi gerbang gak dibuka-bukain sama si Gordo. Diklakson berkali-kali sama Simon juga tetap gak dibuka. Sampai akhirnya keesokan paginya mereka menemukan ikan koi mereka sudah mati. Jengles, anjing peliharaan mereka juga menghilang. Emosilah si Simon ya kan. Dia langsung mendatangi rumah Gordo, tapi bukan Gordo yang keluar, melainkan sepasang suami istri yang ternyata merekalah pemilik rumah ini sebenarnya. Simon melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan polisi mendapatkan fakta bahwa pemilik rumah yang tadi menyewakan mobilnya ke Gordo saat mereka sedang liburan. Dan Gordo mendapatkan akses untuk masuk ke garasinya, yang mungkin juga ada akses bagi Gordo untuk masuk ke rumah utamanya. Tapi tentunya pihak polisi nggak bisa menggeledah Gordo tanpa surat perintah yang harus menyertakan bukti kuat bahwa ini semua adalah ulahnya. Keesokan paginya, Robin melihat keran di dapur yang menyala sendiri. Robin pun curhat ke Lucy kalau dirinya punya masalah tidur dan merasa tidak tenang berada sendirian di rumah. Malam harinya Robin yang nggak bisa tidur kembali ngerasa ada orang lain di dalam rumahnya. Dan ketika dia mengeceknya, ternyata itu adalah Jengles tiba-tiba kembali ke rumah mereka lur. Simon berpikir bahwa Gordo sengaja mempermainkannya. Lalu keesokan harinya Gordo mengirimkan surat yang berisi permintaan maaf karena sudah membuat mereka berdua tidak nyaman. Gordo berjanji untuk tidak akan pernah mengganggu mereka lagi, dan kali ini tidak ada tambahan smiley face melainkan sad face. Gordo juga mengirimkan surat kedua yang ditujukan untuk Simon. Surat itu isinya gini lur. Yang lalu biarlah berlalu. Aku tak punya niat yang lainnya selain niat baik. Robin pun menanyakan ke Simon apa maksud dari kata yang lalu biarlah berlalu. Tapi Simon juga gak paham apa maksud perkataan si Gordo ini. Tapi Robin yakin pasti ada sesuatu di antara mereka berdua. Keesokan harinya ketika Robin sedang mandi, dia melihat bayangan seseorang. Yang ternyata itu bukan Simon melainkan... Kaget ya lur. Robin merasa sangat tidak tenang hari itu dan merasa kalau di rumahnya benar-benar ada orang lain yang sedang mengintainya. Robin pun kembali mengecek kondisi rumahnya, tapi karena masalah tidur yang diidap oleh Robin, ditambah pikirannya yang tidak tenang berhari-hari membuat Robin akhirnya pingsan. Robin yang sudah siuman ditanya oleh Simon apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya. Robin bilang bahwa kita harus meminta maaf kepada Gordo. Entah mengapa Robin selalu merasa Gordo membayang-bayangi dirinya dan merasa takut ketika di rumah sendirian. Robin mengatakan akan merasa baikan jika mereka berdua sudah meminta maaf ke Gordo. Simon pun menenangkan pikiran Robin.
Simon mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir, gak ada lagi yang perlu dipikirkan. Kita harus melupakan semua yang terjadi dan seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa melupakannya, Robin, kata si Simon. Hari demi hari pun berlalu. Simon selalu menguatkan Robin dan membuat hari-hari mereka jauh lebih bermakna. Lambat laun mereka pun mulai kembali ke kehidupan keluarga yang bahagia, layaknya keluarga yang normal. Bahkan Robin akhirnya berhasil mengandung kembali. Sampai akhirnya di usia kehamilannya yang sudah cukup tua, Robin melihat Gordo sedang mengintainya di luar toko pakaian. Robin pun kembali teringat-ingat dengan pikiran kelamnya. Ketika acara 7 bulanan, Robin yang sedang bersama John, kakaknya Simon yang juga satu sekolah dengan Gordo di SMA, menanyakan apakah dia kenal dengan Gordo. John mengatakan bahwa Gordo dulu keluar dari sekolah karena dibully oleh teman-temannya yang mengetahui Gordo telah dianiaya dan menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya. Tapi nggak dibungkus jarik ya lur. Dan saksi mata sekaligus yang menghentikan pencabulan itu adalah Simon dan temannya bernama Greg. Robin pun yakin ini ada hubungannya dengan tulisan Gordo yang lalu biarlah berlalu. Setelah itu Robin mengecek laci meja kerja Simon ketika Simon sudah berangkat kerja. Dan di sana dia menemukan berkas lengkap latar belakang si Gordo. Di situ tertulis bahwa Gordo pernah masuk tanpa izin ke kediaman seseorang, percobaan penculikan anak di bawah umur, diberhentikan dari pasukan militer, melakukan hal yang tidak pantas dan pengadilan meminta untuk tetap dalam pusat rehabilitasi. Di luar itu semua, Robin berpikir kenapa Simon menyimpan seluruh berkas ini tanpa sepengetahuannya. Akhirnya Robin pun mendatangi kantor Greg, orang yang juga ikut terlibat dalam kasusnya si Gordo. Robin memberikan surat yang ditulis oleh Gordo. Awalnya Greg tidak mau mengaku apa yang telah terjadi ketika masa SMA dulu. Sampai akhirnya Greg mengatakan kalau seluruh kejadian pencabulan itu adalah kebohongan. Semua itu hanyalah karangan dari Simon. Simon dulunya suka membuli anak-anak yang lemah dan bisa melakukan apa aja semau dia. Dan sayangnya Gordo yang menjadi korbannya. Coba sekarang kalian berada di posisi si Robin lur. Menikah bertahun-tahun sama seseorang yang ternyata dulunya berbuat kejam dan suka membuli, bahkan perlakuannya itu merusak kehidupan seseorang sampai dia dewasa. Pastinya perasaan Robin gak akan sama lagi seperti saat dia mengenal si Simon dulu. Ditambah lagi Greg keceplosan bilang kalau terjadi sesuatu di antara Gordo dan ayahnya. Lalu sesampainya Robin di rumah, dia mengatakan telah melihat berkas Gordo yang disimpan oleh Simon. Robin mengatakan bahwa apa yang Simon pernah lakukan dulu itu berdampak pada hidup orang lain. Bahkan ayahnya sendiri sangat malu dengan Gordo dan ingin membunuh Gordo dengan cara membakarnya. Yang mana akhirnya ayah Gordo ini masuk ke penjara karena percobaan pembunuhan ke anaknya sendiri. Bayangin lur, betapa mengerikannya dampak dari pembulian si Simon zaman SMA dulu. Dan di sini terlihat Simon yang biasanya baik dan tenang tiba-tiba meledak marah. Terlihat keangkuhan Simon yang merasa tidak bersalah dan tidak mau meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Simon berkata bahwa hidup itu soal menang dan kalah, pemenang dan pecundang. Robin yang kaget dengan semua perkataan Simon pun menamparnya dan mengatakan, "Dulu kamu seorang pembuli dan sekarang kamu masih tetap seorang pembuli." Lalu Simon datang ke kediaman Gordo dan meminta maaf atas kejadian di waktu sekolah. Tapi minta maafnya Simon ini gak tulus lur. Simon bilang kalau dia gak akan datang ke sini jika dia tidak ingin berada di sini. Itu artinya si Simon minta maaf hanya karena sekedar untuk menuruti perkataan istrinya. Gordo pun menjawab kalau semuanya udah terlambat. Simon yang gak terima jawaban dari Gordo membuang barang-barangnya, menendangnya bahkan sampai menekan Gordo menggunakan tangan dan badannya. Simon mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Gordo sekarang bukan salahnya dan jangan dekati keluargaku lagi. Kelihatan nih lur, aslinya si Simon itu kayak gimana. Sesampainya di rumah dengan ekspresi yang meyakinkan, Simon mengatakan ke Robin kalau dia udah benar-benar minta maaf ke Gordo. Tak tapuk pisan lambimu mon Simon. Setelah itu Simon dan teman-temannya mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Simon yang mendapatkan promosi jabatan. Lalu tiba-tiba itu bukanlah ulah dari Gordo, melainkan pria bernama Danny McDonald.
Ternyata Simon mengarang informasi demi promosi jabatannya dan karena hal itu pula Danny kehilangan pekerjaannya. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Robin. Setelah itu Robin merasakan ada yang aneh di perutnya, bukan karena kebelet boker, tapi ini adalah saatnya Robin untuk melahirkan. Ketika bayi Robin sudah lahir, Simon mendapatkan telepon dari Kevin, kolega kerjanya. Kevin mengatakan bahwa karir Simon terancam karena perbuatan curang Simon sudah ketahuan. Robin yang sudah siuman pun mengatakan ke Simon jika dia tidak ingin kembali ke rumahnya. Lalu Simon izin kembali sebentar ke rumahnya. Dan sesampainya Simon di rumah, ini hadiah apa lagi ya kan lur? Seperti biasa hadiah dibungkus dengan pita merah dan ada surat yang bertuliskan hadiah dengan smiley face. Dan di saat yang sama, Gordo menjenguk Robin di rumah sakit. Ternyata hadiah itu berisi keranjang bayi, di mana dalam keranjang bayi ini ada 3 hadiah kecil yang bertuliskan angka 1, 2, dan 3. Simon pun membuka hadiah pertama, yang ternyata berisi sebuah kunci. Dan itu adalah kunci duplikat dari pintu depan rumahnya. Lalu hadiah kedua berisi sebuah CD. CD ini berisi rekaman suara Simon dan Robin ketika Gordo meninggalkan mereka di jamuan makan malam. Kedengeran tuh semua makian-makian yang dilontarkan oleh Simon buat Gordo. Dan sekarang Simon membuka hadiah yang terakhir, hadiah yang ketiga. Hadiah yang juga merupakan sebuah CD dengan tulisan Watch Me disertai smiley face. Yang ternyata itu adalah kumpulan video-video kehidupan sehari-hari Simon dan Robin. Ternyata Gordo memang mengintai mereka selama ini. Dan di akhir video terlihat rekaman Robin yang jatuh pingsan. Robin pingsan bukan karena masalah tidurnya, tapi karena minuman yang sudah dicampur sesuatu oleh Gordo. Dan kalian sudah bisa menebak apa yang dilakukan Gordo selanjutnya kan lur? Gordo mengaselole Robin. Di rumah sakit, Robin menanyakan luka di pelipis kirinya si Gordo. Dan Gordo mengatakan kalau ini adalah ulahnya Simon yang udah menggila. Gordo pun mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-lakinya. Lalu mengucapkan kalimat terakhirnya ke Robin, yaitu orang baik pantas mendapatkan hal yang baik. Simon yang menangis dan emosi langsung cepat-cepat kembali ke rumah sakit. Simon yang melihat Gordo langsung mengejarnya tapi sudah terlambat. Gordo berhasil kabur. Lalu Gordo menelpon Simon sambil memantau dari kejauhan. Gordo bilang, kau yang mengatakan pada Robin atau aku yang mengatakannya? Kau ingat kan dulu pernah melakukan ini padaku? Mungkin aku memang melakukannya, mungkin juga tidak. Aku rasa kau harus pergi dan melihat anakmu. Semua tergambar jelas di matanya. Simon pun langsung mendatangi ruangan bayi dan melihat Robin sedang menggendong anaknya di dalam sana, di mana wajah dan matanya sangat mirip dengan Gordo. Dan terlihat ekspresi kekecewaan yang mendalam dari Robin yang melihat ke arah Simon. Sekarang giliran Simon yang menerima kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Dan di akhir scene terlihat Gordo yang pergi meninggalkan rumah sakit dengan mencopot arm sling palsunya. Jadi lur, film ini akan jauh lebih kerasa creepy dan suspense-nya kalau kalian lihat langsung. Bahkan setting waktu siang hari rasanya jauh lebih mencekam daripada malam hari. Film psychological thriller dengan konsep seperti ini akan lebih mengerikan daripada thriller yang bunuh-bunuhan. Coba kalian bayangin kalau ternyata orang yang selama ini kalian kenal itu sebenarnya kalian gak kenal. Atau orang asing yang baru kalian kenal ternyata pada akhirnya berniat buruk. Jadi siapa yang bisa disalahin di sini? Jawabannya nggak ada. Baik dan jahat jadi kabur ketika rahasia dari kedua tokoh ini mulai terkuak. Dan Robin menjadi pemicu dari segalanya. Mau gimana pun juga lur, masa lalu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan di masa sekarang. Jadi buat kalian yang doyan ngebully, hati-hati ya lur. Itu tadi ngalor film The Gift. Komen-komen di bawah gimana pendapat kalian tentang film ini. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan koleksi album filmmu.